Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar tentang masalah kekhawatiran yang saya angkat dari khotbah Yesus di bukit yang ada di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah hulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saudara-saudara, ini adalah khotbah Yesus di bukit. Yesus banyak bicara tentang berbagai macam hal. Ada hal berdoa, hal berpuasa, ya, dan ini termasuk isi dalamnya adalah hal kekhawatiran. Nah, di sini di ayat 25 diawali dengan karena itu, adanya kata-kata karena itu menunjukkan bahwa bagian ini, ajaran tentang kekhawatiran ini, itu tidak terlepas dari bagian sebelumnya. Nah, kalau kita melihat bagian sebelumnya, itu Yesus bicara begini, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, saudara lihat ini ya. Jangan kamu kumpul harta di bumi, tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Nah, ayat ini suruh jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Masalahnya kan kita masih ada di bumi, belum di surga. Kalau kita kumpulkan harta di surga, tidak kumpulkan harta di bumi, terus kita makan apa? Kita minum apa? Kita pakai apa? Ini bisa menyebabkan munculnya kekhawatiran. Karena itu, nah artinya dalam pengajaran selanjutnya di bawah ini, Yesus itu mau menjelaskan ini karena adanya kekhawatiran bahwa jangan-jangan kalau mengikuti ayat itu berarti bahwa kita akan mati kelaparan di dunia ini. Nah, tidak, bukan itu maksud Yesus. Tapi Yesus melanjutkan supaya murid-muridnya jangan khawatir. Nah, sebenarnya ada banyak hal di dalam ayat ini atau bagian yang kita baca tentang kekhawatiran ini. Tapi sebenarnya mengapa sih kok Tuhan tidak mau orang-orang percaya itu khawatir? Kalau kita lihat ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta. Sehasta ini, satu hasta itu 45 cm. Jadi siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan 45 cm dari jalan hidupnya? Dengan kata lain, ya kalau kita lihat Alkitab terjemahan baru, itu dia bilang begini, siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit pun? Nah, jawabannya tidak. Jadi sebenarnya kekhawatiran kita itu kita pikir
Ya, pikir baik-baik bahwa ternyata kekhawatiran kita itu tidak membuat hidup kita lebih panjang. Dengan kata lain, Yesus mau berkata bahwa sebenarnya kekhawatiran itu tidak ada manfaat. Nah, kalau kamu mengerti bahwa kekhawatiran tidak ada manfaat, ngapain kamu harus khawatir? Seandainya saya khawatir lalu hidup saya jadi panjang, atau saya mendapatkan apa yang saya khawatirkan itu, saya khawatir tidak dapat pekerjaan, tahu-tahu saya dapat pekerjaan, saya khawatir saya tidak sembuh, tahu-tahu saya sembuh, nah, saya khawatir saya tidak umur panjang, tahu-tahu umur panjang, nah, itu artinya kekhawatiran ada manfaat. Tapi Yesus bilang tidak ada. Tidak ada yang bisa menambahkan sehat saja pada hidup. 45 cm pun tidak bisa diperpanjang dari hidup kita. Dengan kata lain, kekhawatiran sebenarnya tidak ada manfaat. Kedua, bukan hanya tidak ada manfaat, tapi malah kekhawatiran itu bisa memperburuk keadaan. Kalau kita lihat ayat 34, dia bilang begini, sebab itu jangan kamu khawatir, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Coba perhatikan ini. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Sama dengan hari ini. Hari ini ada susahnya, hari besok ada susahnya, lusa ada susahnya. Nah, jadi bayangkan bahwa kalau kesusahan hari ini, Tuhan kasih kita kekuatan untuk memikulnya, ya artinya ya kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ambil contoh begini, bahwa kalau Tuhan kasih kesulitan buat kita, contohnya 20 kilo. Kalau Tuhan kasih kesulitan 20 kilo, tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk pikul 20 kilo. Nah, jadi Pak Kris dikasih kekuatan 20 kilo. Pas kesulitannya 20, pasti sanggup ya? Nah, sanggup pikul. Tapi begitu Pak Kris mengkhawatirkan hari esok, hari ini punya sudah 20 kilo. Ambil besok punya, pikul hari ini, kekuatan yang Tuhan kasih hanya 20. Tapi Pak sudah memikul 40 kilo. Kalau Pak mengkhawatirkan sampai lusa, maka sudah 60 kilo dipikul hari ini, padahal kekuatan yang Tuhan kasih cuma 20. Nah, bayangkan kalau dia khawatir 1 bulan ke depan, ya 1 tahun ke depan, maka itu bertumpuk-tumpuklah kesulitannya, padahal kekuatan yang Tuhan kasih itu hanya untuk memikul 20 kilo. Nah, akibatnya adalah orang bisa menjadi stres, orang bisa menjadi frustrasi, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu pertama sudah tidak punya manfaat. Dan yang kedua adalah hanya memperburuk keadaan. Jadi mengapa kita harus khawatir? Karena kekhawatiran hanya memperburuk keadaan. Hidup kita tidak menjadi lebih baik dengan kita khawatir. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Setelah menunjukkan bahwa kekhawatiran tidak bermanfaat maupun atau bahkan mengakibatkan hal yang buruk, Tuhan Yesus ini seorang guru yang hebat ya. Dia membangun argumentasinya secara luar biasa untuk mengatasi, untuk menolong para pengikutnya mengatasi kekhawatiran. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membangun argumentasi, ya, bagaimana dia membangun argumentasi untuk menolong para muridnya menghadapi kekhawatiran. Nah, saya ingin membagi argumentasi Yesus ini berkebalikan arah. Pertama saya sebut sebagai argumentasi dari besar ke kecil, yang kedua dari kecil ke besar. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana Yesus membangun argumentasi dari kecil ke besar. Cara saudara lihat ayat ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sekarang saudara perhatikan kalimat ini. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di situ Yesus memberikan 2 kalimat, tapi masing-masing kalimat ada perbandingan. Kalimat pertama, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Maka ada 2 hal yang diperbandingkan, yakni hidup dan makanan. Sementara kalimat kedua, tubuh itu lebih penting dari pakaian, dia membandingkan 2 hal juga, yaitu tubuh
dan pakaian. Sekarang mari kita lihat kalimat pertama. Hidup itu lebih penting dari makan. Nah, mahal mana antara hidup dengan makanan? Hidup. Saudara bisa membeli makan semacam pun, Hidup. ya, nggak bisa dibandingkan dengan hidup, kan? Betul, Hidup Pak. itu lebih mahal dari makanan. Hidup lebih penting dari makanan. Terus kedua, tubuh dengan pakaian, mana lebih mahal? Tubuh. Tubuh, Lebih ya. mahal tubuh. Ya, tubuh lebih mahal dari pakaian. Karena mungkin kita bisa beli pakaian berjuta-juta, ya. Tapi kalau tubuh ini coba dipreteli, beli telinga sendiri, beli mata sendiri, ya. Beli jantung sendiri, beli paru-paru sendiri. Itu berapa mahal? Nah, jadi kita bisa lihat ada dua hal penting di situ. Hidup lebih penting daripada makanan, atau lebih besar dari makanan. Tubuh lebih besar nilainya daripada pakaian. Maka di situ ada dua yang lebih besar, yaitu hidup dan tubuh. Ada dua hal yang lebih kecil, yaitu makanan dan pakaian. Ya, makanan dan pakaian. Hidup dan tubuh ada di satu sisi. Makanan dan pakaian ada di sisi yang lain. Dan yang ini, yaitu hidup dan tubuh, itu lebih besar, lebih penting nilainya, maknanya, daripada yang kedua ini, yaitu makanan dan pakaian. Nah, sekarang pikirkan. Apakah saudara punya hidup? Punya. Apakah saudara punya tubuh? Punya. Berarti dua yang terpenting saudara punya. Dua yang lebih besar saudara punya, yaitu hidup dan tubuh. Nah, pikirkan ini. Kalau dua yang lebih mahal, dua yang lebih besar nilainya, ternyata Tuhan bisa kasih saudara, yaitu Tuhan kasih saudara hidup dan tubuh, masakan dia tidak bisa kasih dua hal yang lebih kecil, yaitu makanan untuk hidup dan tubuh, dan pakaian untuk tubuh. Dengan kata lain, Yesus mau berkata bahwa yang lebih mahal, yang lebih besar nilainya, yaitu hidup dan tubuh, itu Tuhan sudah kasih. Karena itu mengapa kamu khawatirkan makanan untuk tubuh dan pakaian untuk makanan untuk hidup dan pakaian untuk tubuh? Kalau yang besar dia sudah bisa kasih, maka yang kecil juga otomatis terlibat di dalamnya. Ini argumentasi ini seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan bahwa dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini anaknya Yesus Kristus. Ya. Antara anaknya Yesus Kristus dibandingkan dengan segala sesuatu, itu mana lebih mahal? Mana lebih berharga? Jelas anak Allah lebih berharga. Yesus lebih berharga. Dan kalau Allah Bapa sudah memberikan Yesus yang begitu berharga kepada kita, masakan segala sesuatu yang lain yang lebih rendah nilainya daripada anaknya dia tidak bisa berikan? Dia pasti bisa berikan bersama-sama dengan Kristus itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat sebuah argumentasi yang bagus bahwa kalau hal-hal yang besar, kalau hal-hal yang lebih tinggi nilainya Tuhan sudah kasih, maka tentu hal-hal yang lebih kecil itu dia bisa memberikannya. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di situ berarti kita sebenarnya saudara baru boleh ragu kalau pakaian ada tapi tubuh nggak ada. Ya, baru boleh ragu kalau makanan ada tapi hidup tidak ada. Ternyata sekarang hidup ada, tubuh ada. Nah, dua yang besar ada, maka tak usah khawatirkan yang lebih kecil. Karena kalau Tuhan mampu kasih yang besar, dia mampu kasih yang kecil untuk menunjang yang besar itu. Ya. Nah, saya mungkin kasih satu gambaran yang lebih menolong kita untuk memahami hal ini. Bahwa ada seorang
uh, yang ingin bepergian. Ini seorang di Liverpool zaman dulu. Dia bekerja di Liverpool dan dia ingin pulang ke kampung halamannya harus menumpang kapal. Tapi kapal ini hanya datang 1 bulan 1 kali. Dan dia sudah bekerja sedemikian rupa untuk uang beli tiket sekaligus uang untuk keperluan di atas kapal. Nah, tapi rupanya sebelum dia mengumpulkan uang cukup banyak, sudah tibalah jadwal kapalnya. Sehingga akhirnya uangnya hanya cukup untuk membeli tiket dan tidak bisa ada uang lebih lagi. Jadi dia pikir, wah ini perjalanan 1 minggu ya, kalau saya tidak punya uang, bagaimana saya makan di atas kapal? Tapi dia pikir-pikir, sudahlah, kalau 1 minggu rasanya saya bisa puasa. Yang penting naik kapal lah. Karena kalau tunggu ada uang lagi, maka jadwal berikut bulan depan. Akhirnya dengan uang yang ada itu dia beli tiket. Lalu dia naik kapal. Dan hari pertama dia berusaha untuk menahan lapar. Hari kedua juga dia tahan juga. Tapi hari ketiga dia sudah sangat lapar. Apalagi dia lihat orang-orang ada di kantin begitu makan begitu enak, tapi dia tidak punya duit untuk beli makanan sehingga dia harus menahan lapar. Tapi hari keempat, hari kelima dia sudah tidak tahan lagi. Dia kalau tidak makan dia akan mati. Tapi dia pikir bahwa kalau saya makan terus tidak bayar, ya paling buruk mereka lempar saya ke laut dan saya mati juga. Nah, tapi kalau tidak makan saya juga mati. Berarti kalau saya makan dan dibuang ke laut, saya mati dalam keadaan kenyang. Tapi kalau saya tidak makan, saya mati dalam keadaan lapar. Jadi antara mati kenyang, mati lapar, dia pilih mati kenyang. Maka dia masuk ke tempat makan itu dan dia pesan makan sebanyak-banyaknya dan dia makan, minum sebanyak-banyak. Tapi sebelum itu, sebelum berpikir bahwa sebelum dilempar ke laut, dia mau tanya sih berapa sih yang dia makan. Dia panggil petugas, ini berapa biayanya. Petugas bilang, maksud Bapak bagaimana? Ya, ini makanannya saya makan, minuman berapa biayanya. Lalu petugas, loh Pak, nggak perlu bayar Pak. Kenapa? Karena waktu Bapak beli tiket, itu semua makanan selama di kapal itu sudah include di dalam. dia, dia berpikir, waduh hampir dia mati konyol ya. Nah, kalau yang lebih mahal yaitu tiket itu sudah ada, maka yang lebih murah dari tiket yaitu makanan itu sudah include di situ. Nah, itu maksudnya. Artinya, kalau yang hidup sama tubuh yang lebih mahal itu sudah kamu punya, maka waktu Tuhan memberikan hidup dan tubuh, maka dia sudah mempersiapkan di dalamnya termasuk makanan dan pakaian include di dalam kehidupan kita. Jadi, mengapa kamu harus khawatir akan apa yang kau makan dan apa yang kau pakai, apa yang kau minum? Jangan khawatir, karena yang lebih mahal dari itu sudah Tuhan kasih. Yang lebih besar dari itu Tuhan sudah kasih. Nah, itu argumentasi Yesus. Ya, indah sekali bagaimana Yesus membangun argumentasinya. Sekarang yang kedua, Yesus sekarang membalik pola pikirnya. Kalau tadi dari hal yang besar ke hal yang kecil, sekarang dia balik dari yang kecil ke besar. Nah, kita kembali ke ayat kita di Matius pasal 6, ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, apa maksudnya argumentasi dari kecil ke besar? Nah, sebelum itu, perhatikan bahwa di sini Tuhan Yesus mengangkat 2 hal dari alam untuk menjadi pelajaran bagi murid-muridnya tentang kekhawatiran. Pandanglah burung di langit, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Jadi disuruh pandang burung, perhatikan bunga. Sekarang kita mau bahas satu-satu. Pandanglah burung di langit. Kira-kira burung apa ini yang suruh perhatikan? Pandanglah burung di langit. Kira-kira burung apa yang Tuhan Yesus suruh perhatikan?
Burung pipit. Burung pipit. Nah, sebenarnya bagian ini ada ayat sejajarnya. Lukas 12. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Jadi Tuhan suruh memperhatikan burung gagak. Perhatikanlah burung gagak, artinya bahwa burung gagak itu diberi makan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau ini burung gagak, maka ini sesuatu yang menarik. Karena kalau kita melihat di dalam catatan Perjanjian Lama, Imamat pasal yang ke-11, ayat yang ke-13. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan. Karena semua itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut, elang laut, elang merah, elang hitam. Ayat 15. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Kenapa menurut jenisnya? Karena pada zaman itu ada sekitar 7 jenis burung gagak. Dan semua burung gagak, semua jenis burung gagak itu adalah kejijikan. Dan karenanya tidak boleh dimakan. Dengan kata lain, burung gagak itu adalah burung yang haram menurut aturan Perjanjian Lama. Itu sama juga dengan Ulangan pasal yang ke-14. Mulai ayat yang ke-12. Tapi berikut janganlah kamu makan. Burung raja wali, ering janggut, elang merah. Nah, 14. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Tidak boleh. Itu termasuk binatang haram. Nah, karena itu saudara perhatikan bahwa ini binatang haram. Kalau binatang haram ini dijual, berapa harganya? Pasti gak ada harga. Karena tidak ada orang Israel yang mau beli burung itu, apalagi makan. Karena itu sudah dilarang oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, burung ini tidak punya harga. Burung yang jijik, burung yang haram. Tapi ternyata Tuhan kasih makan. Di dalam kitab Ayub, pasal 39, ayat yang ketiga. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkaut-kaut kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Jawabannya apa? Jawabannya Tuhan. Tuhanlah yang kasih mangsa, Tuhanlah yang kasih makan kepada burung gagak itu. Di dalam Mazmur 147. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Dia, Tuhan. Dengan kata lain sekarang begini bahwa, ternyata burung haram ini saja Tuhan pelihara kasih makan. Nah, pertanyaannya adalah antara saudara dan burung gagak, mana lebih berharga? Mana lebih nilainya? Kita kan? Kita lebih berharga. Kan? Nah, kalau seandainya kita lebih berharga dari burung gagak, burung gagak saja Tuhan kasih makan, kenapa anak-anaknya dia tidak kasih makan? Kalau begitu, kenapa kamu harus khawatir? Ya, kenapa kamu harus khawatir? Kalau yang haram saja Tuhan pelihara, apalagi kita itu berharga. Kita sebagai manusia saja sudah berharga. Tapi kita ini kan bukan hanya manusia, kita yang percaya itu kan jadi anak Allah. Menurut Yohanes 1 ayat 12. Artinya kita sudah manusia, nilainya lebih mahal, lebih berharga daripada binatang, burung gagak. Kita ini umat tebusannya lagi, anak-anak Allah. Masakan kita Tuhan tidak pelihara? Ya. Tapi tadi waktu saya tanya burung apa, ada yang bilang burung pipit ya. Ya, ayat sejajarnya burung gagak. Tapi sebenarnya burung pipit juga itu ide yang mungkin. Karena
Di Lukas pasal yang ke-12, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, ini makanya di sekolah minggu itu ada lagu ya, burung pipit yang kecil. La 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 la. Dikasihi Karena Tuhan. dikasihi Tuhan, ya kan? Nah, tapi kalau ini burung pipit, saudara perhatikan ayat ini menarik. Bukankah burung pipit dijual harganya 5 ekor 2 duit? Kalau 5 ekor 2 duit, berarti kalau dibalik 2 duit 5 ekor. Punya duit 2, beli burung pipit dapat 5 ekor. Kalau punya duit 1 dapat berapa ekor? 2, 3. 2 apa 3? Ini burung hidup loh ya. Bukan burung mati loh ya. 2 duit dapat 5 ekor. 1 duit 2 atau 3, 2,5 ya mungkin. 3. Oke, kita lihat Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Berarti 1 duit dapat 2 ekor. 2. Kalau 1 duit dapat 2 ekor, kenapa di sana 2 duit dapat 5 ekor? Kenapa? 1 duit dapat 2 ekor. Mestinya 2 duit dapat 2 ekor dong. 4 1 duit ekor. 2 ekor, 2 masih dapat 4 dong. Kenapa jadi 5? Bonus. Bonus. Ya kan? Itu sama seperti kita tawar ikan di pasar tuh ya. Ya, 1 10.000 ya, 3 20 kan, gitu. Kenapa bisa nawar? Kenapa bisa kasih bonus? Bisakah saudara beli mobil 1 buah 500 juta, lalu bisa ditawar 1 miliar bisa dapat 3? Tidak. Nggak bisa kan? Kenapa? Karena itu barang mewah, itu barang mahal. Kenapa ikan sayur bisa ditawar? Bisa kasih bonus? Karena itu barang murah. Dengan kata lain, sebenarnya 2 ekor burung itu harganya 1 duit. Ya, 2 duit 4 ekor. 1 ekor terakhir itu nggak dihitung. Jadi nggak ada harga. Dengan kata lain, ayat itu mau berkata, burung pipit itu begitu murah, burung murahan, hampir nyaris tidak ada harga, sampai ya 2 ekor saja nilainya 1 duit. Ya, sudah 2 duit dapat 4, 1 masih dikasih bonus lagi. Ya, itu burung murahan. Nah, sekarang burung murahan begitu kan diberi makan oleh Bapamu di surga. Makanya katakan, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bayangkan, burung murahan saja tidak mungkin jatuh ke bumi mungkin mati atau mati kelaparan di luar kehendak Bapamu. Tidak. Kamu kan lebih berharga dari burung pipit itu ya. Karena itu kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan kayak kurang kerjaan kah? Hitung rambut kita. Padahal kita sendiri gak pernah hitung rambut kita. Nah, kalau begitu, mengapa kamu takut? Tidak boleh dong. Ya. Dari Lukas 12 tadi, ini burung pipit, burung murahan. Tapi seekor pun daripadanya tidak dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kalau begitu, kita bisa melihat bahwa, nah, kalau yang kecil-kecil saja, kalau yang pertama tadi kan yang besar, yaitu hidup dan tubuh sudah dapat, maka yang kecil input. Tapi yang kedua sekarang, kalau yang remeh-remeh, yang seperti burung gagak yang haram saja, atau burung pipit yang murahan saja, Tuhan pelihara. Kita ini lebih berharga. Masakan Tuhan tidak pelihara kita? Nah, tapi Yesus masih mengangkat lagi hal yang kedua, yaitu perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ini
bunga bakung ini di dalam Alkitab bahasa Inggris itu diterjemahkan bunga lili. Tapi sebenarnya baik bahasa Indonesia maupun juga bahasa Inggris ini tidak menerjemahkan secara tepat karena memang tidak ada padanannya di dalam bahasa terjemahan kita. Dalam bahasa asli itu namanya bunga krenon. Dan bunga krenon itu adalah bunga khas Palestina yang mana ciri khas dari bunga itu adalah dia hanya bertumbuh dan berkembang, mempunyai kembang itu satu kali seumur hidup. Ini sama seperti pohon pisang. Kita tanam pohon pisang, kalau dia berbuah, kita ambil buahnya, pohonnya sudah ditebang. Kenapa? Karena dia tidak akan menghasilkan buah lagi. Nah, bunga krenon itu begitu. Dia satu kali saja dia berkembang, setelah itu dia tidak pernah berkembang lagi. Karena itulah maka biasa dia berkembang di pagi hari, nanti sorenya ketika sudah layu, maka ibu-ibu biasa di Palestina, Israel sana, mereka langsung mencabutnya. Bunga bakung, bunga krenon itu termasuk genus rumput. Makanya dibilang rumput di ladang. Nah, biasanya kalau dia sudah layu, maka wanita-wanita Israel itu mencabutnya, lalu mengeringkannya. Nah, setelah itu akan dipakai sebagai kayu bakar. Makanya dia bilang dibuang ke dalam api. Dengan kata lain, bunga itu dijadikan begitu indah. Salomo ini raja terkaya Israel. Kemegahannya pun kalah dari bunga itu. Tuhan dandani bunga itu. Padahal bunga itu hidup sebentar saja, nasibnya jadi kayu bakar. Untuk yang fana dan yang nasibnya kayu bakar saja, Tuhan bisa dandani sedemikian rupa. Masakan kamu yang adalah makhluk yang kekal, yang lebih hebat, lebih tinggi nilainya dari bunga, masakan Tuhan tidak akan perhatikan kamu. Nah, itu kira-kira argumentasinya begitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita memikirkan argumentasi Yesus, kalau yang besar saja dia sudah kasih, apalagi yang kecil. Tapi yang kedua, kalau yang kecil-kecil saja dia pelihara, apalagi kamu yang besar, yang lebih mahal, lebih berharga. Nah, kalau begitu, semua ini harus membuang rasa khawatir kita akan hidup kita, apa yang kita makan, kita minum, kita pakai sebagai orang beriman, kita tidak boleh merasa khawatir. Tapi ada catatan. Walaupun dibilang bahwa pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, tapi diberi makan oleh Bapa di surga, itu bukan berarti burung ini hanya pasif loh ya. Karena burung tetap harus terbang mencari makan, karena Tuhan tidak membawa makanan ke dalam sarangnya. Tuhan menaruh makanan di banyak tempat. Karena itulah maka sekalipun burung tidak menabur, tidak menuai, tapi burungnya itu tetap harus pergi cari makanannya. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak boleh membuat orang menjadi malas. Tuhan memelihara kita, tapi pemalas itu Tuhan juga benci pemalas. Karena itu sebagai orang-orang, kita tahu Tuhan pelihara kita, tapi Tuhan pelihara kita melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui semua cara yang benar yang kita pakai untuk mencari nafkah kita. Disitulah berkat Tuhan diberikan. Pemeliharaan Tuhan berlaku. Ya, dan yang kedua, yang tak kalah ininya adalah ayat 33, yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padat. Semua itu yang menunjuk kepada konteksnya, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Itu ditambahkan. Yang penting kamu utamakan Tuhan. Mengapa ini penting? Karena Tuhan kan tidak mau orang malas. Tuhan mau orang kerja. Tapi Tuhan tidak mau orang kerja sampai dia lupa urusan rohani, kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, Tuhan tidak mau orang hanya berdoa, saya tidak kerja. Tapi Tuhan juga tidak mau orang kerja, saya tidak berdoa. Maka di sini perlu keseimbangan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa
kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus diprioritaskan, maka sisanya ditambahkan kepada kita. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita sudah bekerja dengan giat, kita tahu memprioritaskan Tuhan, maka sebenarnya tidak perlu ada apapun yang kita khawatirkan karena Tuhan berjanji untuk memelihara kita. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya sebab dialah yang memelihara kamu. Kita perlu yakin akan pemeliharaannya. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 juga sama. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Karena itu, kalau ada kekhawatiran dalam hidup kita, mari serahkan pada Tuhan. Dan dapatkan kekuatan dari firman-Nya, kerja keras, prioritaskan Tuhan, dan percayalah kepada firman akan pemeliharaan ilahi. Tuhan memberkati kita.